Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa begitu banyak peradaban kuno yang megah, seperti Inka di Andes atau Romawi kuno yang dikelilingi pegunungan, memilih tinggal di dekat gunung? Bukankah dataran rendah yang subur dan mudah diakses terdengar lebih ideal? Ternyata, gunung menawarkan lebih dari sekadar pemandangan yang indah. Ini adalah kisah tentang bagaimana gunung menjadi rahim bagi lahirnya peradaban-peradaban besar dunia. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Air. Gunung adalah menara air alami raksasa. Salju yang mencair dan hujan yang turun di puncaknya menjadi sumber mata air dan sungai-sungai besar. Air ini mengalir turun ke lembah, menciptakan lahan subur yang sangat penting untuk pertanian. Tanpa air yang stabil dari gunung, peradaban agraris seperti Mesir kuno dengan sungai Nil Nia yang berhulu di dataran tinggi Ethiopia mungkin tidak akan pernah mencapai kejayaannya. Jadi, tinggal di dekat gunung berarti memiliki jaminan pasokan air bersih untuk minum, irigasi, dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari bicara soal keamanan. Coba bayangkan kamu hidup di zaman kuno, di mana ancaman dari suku lain atau hewan buas selalu mengintai. Gunung menawarkan benteng pertahanan alami yang luar biasa. Lereng yang curam, celah yang sempit, dan medan yang sulit dilalui membuat invasi menjadi sangat sulit. Peradaban seperti Inca membangun kota Machu Picchu di puncak gunung bukan tanpa alasan. Lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau memberikan perlindungan maksimal dari musuh. Gunung adalah tembok raksasa yang diciptakan oleh alam. Tapi keuntungan gunung tidak hanya soal bertahan hidup. Gunung juga merupakan sebuah supermarket dan apotek alami. Hutan-hutan di lereng gunung kaya akan kayu untuk membangun rumah dan membuat api. Berbagai jenis tanaman liar bisa menjadi sumber makanan tambahan dan banyak diantaranya memiliki khasiat obat. Selain itu, gunung adalah tambang harta karun. Bebatuan di gunung mengandung berbagai macam mineral dan logam berharga, seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Bahan-bahan ini sangat penting untuk membuat peralatan, senjata, perhiasan, dan alat tukar. Peradaban yang menguasai sumber daya gunung berarti menguasai teknologi dan ekonomi pada masanya. Gunung juga memiliki iklim mikro yang unik. Perbedaan ketinggian menciptakan zona iklim yang berbeda-beda. Di kaki gunung mungkin cocok untuk menanam jagung. Sedikit lebih tinggi, kentang bisa tumbuh subur. Dan di dataran yang lebih tinggi lagi, bisa digunakan untuk beternak lama atau alpak. Keberagaman ini memungkinkan masyarakat kuno untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dan tidak hanya bergantung pada satu jenis panen. Ini adalah strategi cerdas untuk ketahanan pangan. Jika satu jenis tanaman gagal panen karena cuaca buruk, masih ada tanaman lain yang bisa diandalkan. Terakhir, dan ini tidak kalah penting, adalah aspek spiritual. Bagi banyak peradaban kuno, gunung adalah tempat yang sakral. Puncaknya yang menjulang tinggi seolah menyentuh langit, menjadikannya tempat tinggal para dewa, atau jembatan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Banyak kuil dan situs suci dibangun di gunung. Keberadaan gunung dalam lanskap mereka membentuk kepercayaan, mitologi, dan identitas budaya mereka. Gunung bukan hanya gundukan tanah dan batu, tapi pusat spiritual yang memberikan makna hidup. Jadi, dari sumber air yang melimpah, pertahanan alami yang kokoh, kekayaan, sumber daya alam, keragaman iklim untuk pertanian, hingga makna spiritual yang mendalam. Jelas sudah kenapa gunung menjadi pilihan favorit bagi nenek moyang kita untuk membangun peradaban. Mereka tidak hanya melihat gunung sebagai tantangan, tetapi juga sebagai anugerah yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.